Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentunya selamat pagi kembali ya. Selamat bertemu dengan guru kalian, Bapak Seven Apriyadi. Nah, di sini kita akan membahas yaitu tes deskripsi. Di mana tes deskripsi ini kalian minggu yang lalu sudah Bapak suruh merangkum, mencatat ya, mendeskripsikan. Apa itu tes deskripsi? Nah, kita ingin tahu ya. Tes deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan secara jelas sebuah objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Langsung kita ke topik pembahasan ya, yaitu ciri-ciri tes deskripsi. Yang pertama, melukiskan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana tertentu atau tempat. Yang kedua, memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. Selanjutnya, banyak ditemukan kata-kata yang maknanya berupa kata sifat atau keadaan. Terakhir, yaitu para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Nah, itu ciri-ciri sebuah teks deskripsi yang minggu yang lalu yang sudah kalian catat ya. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ini mempunyai sebuah struktur. Kita lihat apa saja strukturnya. Yang pertama adalah identifikasi. Nah, identifikasi ini merupakan bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Biasanya berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, ukuran keseluruhan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang masuk ke ranah identifikasi ya, anak-anak. Jadi ada beberapa macam yang harus kalian ketahui. Yang kedua adalah deskripsi bagian, yaitu memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Nah, ini yang poin yang kedua. Apa itu? Yaitu penggambaran ciri-ciri tersebut memecah bagian-bagian objek secara rinci. Jadi deskripsi bagian ini memperjelaskan atau menjelaskan ke lebih jelas lagi. Yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini berisi kesan umum yang didapatkan penulis secara melihat objek. Nah, itu bagian dari sebuah penutup ya. Selanjutnya kita akan mencermati struktur teks deskripsi ya. Jadi kita akan memahami sebuah wacana, mencermati strukturnya ya. Misalnya contoh sebuah cerita, Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama dan seterusnya. Nah, ini keseluruhan wacana yang poin. Paragraf pertama ini mempunyai identifikasi, nama objek ya. Ada semua ya di situ ya. Terus selanjutnya adalah lokasinya, gambaran umum objek ya. Jadi keseluruhan itu kita lihat dari identifikasinya, yaitu nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Nah, ini ya, kalau kita lihat dari sebuah wacana atau yang berjudul Tongkonan, itu dijelaskan nama rumah adatnya apa, lokasinya di mana, gambaran objeknya apa ya di situ ya.
Nah, itu kalau kita mendeskripsikan ya. Selanjutnya paragraf kedua ini menjelaskan ya, rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Nah, ini ya berarti bahannya itu dari kayu ya, bukan dari semen ya. Ini kalau zaman dahulu itu semuanya itu terbuat dari kayu. Nah, sekarang kita masuk ke deskripsi bagian ini ya, paragraf kedua ini ya, masuk ke dalam deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Yaitu memerinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Jadi semuanya itu dijelaskan ya dalam paragraf kedua ini. Dari bentuk bangunannya apa saja, atapnya apa dan seterusnya. Terakhir ya, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Ini bagian dari penutup ya. Kenapa dikatakan bagian penutup? Karena di dalamnya mempunyai kesan umum ya, yaitu memberitahukan kepada pembaca bahwa bagian-bagian rumah itu bagus dan warisan budaya. Nah, sekarang kita masuk ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi ya. Minggu yang lalu sudah kalian catat ya, ciri-cirinya apa ya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Yang pertama adalah kalimatnya berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Nah, ini ya. Kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya merupakan penjelas uraian atau berupa perincian detail dengan kalimat utama suatu paragraf. Itu kalimat ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalimat perincinya untuk menjelaskan dia berusaha menolong semua orang, dia ramah, tutur katanya lemah lembut kepada siapa saja. Nah, ini kalimat perinciannya kalau kita buat salah satu contoh sebuah kalimat ya. Jadi dia menjelaskan sebuah perincian sebuah kalimat ya. Terus yang kedua adalah penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Contoh kalau kita masuk dalam sebuah kalimat ya. Ini seolah-olah kita melihat, seolah-olah mendengar. Yang kedua penjelasan seolah-olah kita melihat, seolah-olah kita mendengar. Jadi ada dua kalimat tersebut ya. Terus yang selanjutnya adalah menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Kata emosi di sini adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan, mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Misalnya, kalau kita masuk ke sebuah contoh ya, terpesona, mempesona, elok, cerai-berai, tabah. Nih, kalau kita lihat dari contoh-contoh kata emosi kalau kita masukkan ke dalam sebuah wacana atau kita mendeskripsikan atau kata kalimat deskripsi ya, seperti itu. Kita masuk ke mengidentifikasi majas yang sudah kalian catat. Majas merupakan kata kiasan yang berfungsi meningkatkan kesan dan mempengaruhi pendengar ataupun pembaca dalam teks deskripsi. Misalnya kalau kita masuk ke contoh majas, angin lembut terasa mengelus kulit. Ini personifikasi masuk ya, dan seterusnya. Itu bagian-bagian dari majas. Demikian. Oke anak-anak, materi hari ini untuk penjelasan sekian dan dibaca ya, diulas kembali yang sudah kalian rangkum, yang sudah kalian catat minggu yang lalu. Ini yang berkaitan dengan penjelasannya. Demikian Bapak Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.